S1 Kebidanan. Di sini saya ada tugas untuk memberikan KIE konseling gizi untuk kebutuhan gizi nutrisi penting selama kehamilan ibu ya. Nah, sebelumnya saya izin untuk memberikan KIE ini agar ibu bisa tahu nutrisi penting apa yang harus ibu konsumsi dalam sehari-hari ini. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya Bu sebelumnya? Lilis. Ibu Lilis ya. Ibu Lilis. Di sini saya nanti kira-kira membutuhkan waktu sekitar 5 menit saja, Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik. Sebelum itu kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan terkait kebutuhan nutrisi pada ibu hamil. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu gizi seimbang itu apa, Ibu? Nah, untuk sebelum itu saya izin menjelaskan lebih dahulu ya. Gizi seimbang itu adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan seperti ada aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur agar ibu tidak kelebihan berat badan dan tetap mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi ibu. Nah, seorang ibu hamil itu harus mempunyai status gizi yang baik, jangan sampai status gizinya itu kurang atau buruk. Dan mengonsumsi makanan yang beraneka ragam itu selalu dilihat proporsinya dan jumlahnya. Ibu hamil itu harus mengonsumsi makanan lebih banyak karena harus memenuhi kebutuhan zat gizi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin ibu ke depannya. Sebelum itu, di sini ibu bisa lihat nutrisi penting pada ibu hamil. Di sini ada asam folat untuk bermanfaat untuk mengurangi kemungkinan cacat tubuh saraf pada janin. Yang ibu harus konsumsi asam folat itu seperti sayuran hijau, buah, kacang-kacangan, daging. Lalu ada yodium. Yodium itu dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, terutama untuk otak janin ya Ibu. Nah, contohnya itu bisa garam beryodium. Terus ada zat besi. Nah, zat besi ini penting sekali untuk ibu konsumsi ya, karena zat besi ini diperlukan untuk memenuhi sel darah merah yang membawa oksigen tubuh janin. Bisa ibu gunakan untuk daging merah seperti daging merah seperti sayuran juga. Terus zat besi itu, apakah ibu sering mengonsumsi tablet Fe? Di sini juga ada kalsium. Kalsium itu bisa mineral yang membutuhkan membentuk dan memelihara kesehatan gigi dan tulang terhadap janin ibu. Contohnya ada keju, susu. Selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu untuk membantu menjaga tulang dan gigi tetap sehat dan kuat. Contohnya juga ada sinar matahari. Jadi ibu sering-sering itu keluar yang sering keluar tapi kena sinar matahari biar ini ibu mendapatkan vitamin D. Selanjutnya ada vitamin C. Vitamin C itu bisa membantu meningkatkan kekebalan tubuh pada ibu hamil. Contohnya ada jeruk, mangga, dan buah-buah lainnya. Selanjutnya ada vitamin B. Vitamin B6. Vitamin B6 ini meningkatkan protein alami yang diproduksi tubuh sebagai respon tubuh melawan virus dan bakteri. Contohnya itu ada sayuran hijau juga, sama seperti yang di asam folat ini tadi Bu. Selanjutnya selenium. Selenium itu ada antioksidan penting terutama untuk pengembangan sistem penting dalam tubuh. Contohnya itu ada telur dan keju. Selanjutnya ibu bisa lihat ini ada asam lemak omega 3 dan asam lemak omega 6. Nah, perbedaan ini kalau asam lemak omega 3 mendukung pertumbuhan otak janin, retina mata, dan sistem saraf pusat. Adapun contoh sumbernya itu seperti ikan kod dan ikan salmon. Selanjutnya yang asam lemak dari omega 6 ini seperti berperan penting dalam fungsi otak, pertumbuhan kulit, rambut, dan tulang terhadap janin ibu. Contoh sumbernya bisa almond dan
kenari. Selanjutnya saya akan memperlihatkan ibu tentang dampak dari kekurangan gizi jika ibu tidak memenuhi gizi secara seimbang. Di sini ibu nanti bisa berdampak pada kematian ibu yang dapat disebabkan oleh anemia, jantung, penyakit status gizi yang menurun. Selanjutnya ada yang outcome dari kehamilan dari janin tersebut sendiri, bayi berat lahir rendah, AFD itu kematian janin, terus stunting kepada anak. Kemudian masalah pada kehamilan itu di sini ada 4 ya ibu. Biasanya kan itu kalau masalah gizi yang kurang atau tidak terpenuhi itu bisa menyebabkan KEK, kekurangan energi kronis atau KEK, terus anemia, terus diabetes gestasional dan preeklamsia. Selanjutnya ibu bisa ibu sekarang trimester kedua ya ibu. Ya, trimester kedua itu biasanya membutuhkan gizi kan biasanya dari 2250 ditambah energi itu jadi 300 ya ibu, 300 kalori. Kemudian ibu juga harus memenuhi dari kebutuhan dari protein, lemak, karbohidrat, serat dan air ya ibu, itu harus dipenuhi. Terus selanjutnya ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil terhadap semua ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah di sini ibu bisa lihat di sini ada piramida seperti gizi seimbang untuk ibu hamil. Di sini ibu bisa ini kalau porsi sayur-sayuran ini bisa dengan dikonsumsi 3-4 porsi, tapi setengah porsi itu bisa ya ibu. Terus ada minum air plus minum air putih 8 gelas, terus ini buah-buahan 2-3 porsi sama seperti ini bisa setengah porsi ya ibu. Selanjutnya ada ini makanan di sini seperti jagung, kacang-kacangan, ini juga harus dikonsumsi. Selanjutnya ibu apakah sering beraktivitas berat-berat ibu seperti apa? Tidak. Kalau beraktivitas berat ibu bisa untuk berbagi dengan suami berdua, karena kalau beraktivitas berat nanti takutnya ibu mudah lelah dan mudah pusing gitu ya ibu. Selanjutnya kalau aktivitas itu ibu bisa melakukan dengan senam, jalan santai atau yoga ya ibu. Karena saya dapat teori dari Barker, bila ibu hamil kekurangan gizi, maka gizi yang ada hanya untuk perkembangan otak janin, pertumbuhan organ-organ lainnya bisa terganggu gitu ya ibu. Selanjutnya makanan yang harus dihindari itu bisa seperti menghindari makanan yang diawetkan ya ibu, karena itu bisa itu kan gizinya kurang ya ibu dan sudah turun kalau diawetkan, jadi itu harus dihindari dan dibatasi ya ibu. Kemudian menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena berbahaya untuk janin juga ya ibu. Dan membatasi kopi dan coklat karena itu juga dapat meningkatkan tekanan darah ibu nanti. Selanjutnya yang keempat, ibu bisa membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti gula, lemak. Kalau lemak itu misalnya seperti keripik atau cake gitu ya ibu, itu harus dibatasi juga. Terus yang kelima, ada yang membatasi makanan yang mengandung gas seperti nangka. Nangka itu bisa yang matang atau mentah, kol dan ubi jalar karena menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil nanti. Selanjutnya yang terakhir, membatasi konsumsi minuman ringan seperti soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada ibu hamil meningkat berlebih dan bayi nanti lahir besar. Kemudian di sini juga terdapat ayat dalam kebidanan berbasis lisan ya ibu, dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 127, karena rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembahnya. Selanjutnya di sini saya dari kampus juga pernah membuat menu sehat ibu hamil dari trimester 1 sampai 3. Ibu bisa melihatnya ibu. Seperti ada ini bu. Kalau trimester 1 itu biasanya di 1,
nasi terus ayam, jasuke sumuni ini dari kampus saya yang sudah kemarin kami praktekkan bersama teman-teman ya Ibu. Selanjutnya ini yang trimester 2, Ibu bisa nasi plus sop ayam, tahu plus buah dan jasuke. Nanti jasukenya bisa ini ya Ibu, pakai susu kental manis dan keju gitu. Selanjutnya yang trimester 3 bisa ini Bu, mie goreng seafood atau nggak pakai seafood boleh, terus plus mangga yogurt plus buah dan jasuke. Dan berapa Pak? apa itu Ibu jika kesehariannya tidak memenuhi kebutuhan gizi, biasanya Ibu akan terjadi anemia. Apakah ada pertanyaan Bu setelah saya jelaskan? Nggak ada ya Bu. Baik, saya tutup aja ya Bu, dan dari tugas konseling saya ini, saya dan mahasiswa Nindra Indrawati dari mahasiswa Universitas Esa Yogyakarta berterima kasih kepada Ibu karena Ibu telah bisa meluangkan waktu untuk saya beri keilmuan konseling ini, dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah mau saya beri penjelasan ini ya Ibu. Nah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.